Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Nyai Buyut yang melihat loncatan itu memakai kecil. Tetapi Ki Buyut yang sedang terlibat dalam perkelahian sengit itu pun tidak dapat berbuat apa-apa selain memaki-maki. Namun dalam pada itu tiba-tiba saja pengawal yang telah hampir mencapai Nyai Buyut itu terkejut. Terasa sebuah dorongan yang keras sekali membenturnya, sehingga ia pun melangkah surut. Dengan wajah yang merah padam, ia berdiri tegak di atas kedua kakinya yang renggang. Matanya seakan-akan menjadi merah membara dan memancarkan kemarahan yang tiada taranya. "Gila! Mengapa kau turut campur?" teriaknya. "Sebenarnya aku tidak ingin turut campur. Bertempurlah, tetapi karena kau licik dan akan mempergunakan Nyai Buyut yang tidak berdaya untuk kepentingan yang akan berakibat sangat buruk dan mengerikan, maka aku tidak akan dapat tinggal diam. Kau adalah orang yang paling gila yang pernah aku jumpai. Sebenarnya kau mendapat kesempatan untuk melarikan diri dari halaman ini, dan kau akan selamat. Tetapi apakah kau tidak menyadari bahwa tindakanmu ini dapat memancing kematian, bahkan dengan cara yang sangat mengerikan? Jangan menakut-nakuti. Aku juga pembunuh seperti kau. Demikian juga kawan-kawanku. Dengan demikian maka kita akan saling bertempur untuk memuaskan hati kita masing-masing. Siapakah yang hari ini memperoleh kepuasan itu? Membunuh dengan cara yang telah kita pilih. Gila, kau benar-benar orang gila. Kita semua sama-sama orang gila. Jangan berbicara lagi, aku akan berkelahi. Bagaimanapun juga aku tidak dapat melihat caramu yang licik. Sebagai seorang pembunuh dan penjahat yang mempunyai harga diri, aku menyesalkan tindakanmu yang dapat menodai nama dan sikap jantan dari golongan kita. Golongan pembunuh-pembunuh gila yang haus darah dan sekedar membunuh sebagai kesenangan. Tetapi perempuan itu juga seorang yang paling kejam. Ialah yang menentukan bagaimana caranya kita akan membunuh seseorang. Ia tidak akan berbuat demikian jika kau tidak ada di sampingnya. Kaulah yang mengajarinya dan kemudian dengan perlahan-lahan memaksanya untuk melakukannya terus-menerus. Bohong, jangan ingkar. Persetan, apa pedulimu? Jangan berbicara lagi, kita akan berkelahi. Lawannya benar-benar tidak berbicara lagi. Dengan serta-merta ia pun melompat menyerang dengan garangnya. Kini pertempuran itu pun menjadi semakin luas. Tapi kehadiran Tapak Lombo telah merubah segala-galanya. Ketiga pengawal yang melawan Ki Buyut itu kini mendapat lawan yang seimbang. Yang seorang harus melawan Ki Buyut sendiri, yang seorang lagi melawan Tapak Lombo, dan yang seorang lagi harus melawan demikian banyak orang. Ketiga kawan Tapak Lombo mulai menilai keadaan. Karena itu maka salah seorang dari mereka berkata, "Aku akan bantu Kakang Tapak Lombo. Dengan demikian perkelahian ini akan semakin cepat berakhir. Kau berdua kawanilah pengawal-pengawal yang lain, yang agaknya tidak memiliki ilmu yang cukup untuk melawan pengawal yang garang itu." Demikianlah salah seorang kawan Tapak Lombo itu pun mendekatinya. Berapa saat ia termangu-mangu menilai pertempuran yang sedang berlangsung itu. Kemudian perlahan-lahan ia melangkah maju sambil berkata, "Kakang Tapak Lombo, biarlah aku ikut bersamamu menyelesaikan perkelahian ini. Jika perkelahian ini segera berakhir,
maka kita pun segera terlepas dari lingkaran kegilaan di halaman rumah ini. Tapak Lombo tidak segera menjawab, tapi ia kemudian mendengar lawannya tertawa. Cepat masuklah ke dalam arena. Agaknya kami harus memperlakukan kalian dengan tindakan yang paling khusus. Kawan Tapak Lombo itu ragu-ragu, namun ia pun kemudian segera melompat, membantu Tapak Lombo melawan seorang pengawal yang tidak lagi menurut perintah Ki Buyut itu. Sejenak kemudian segera terasa bahwa para pengawal itu mulai terdesak. Bahkan kemudian hampir pasti bahwa mereka akan segera kehilangan kesempatan untuk hidup. Apalagi setelah dua orang kawan Tapak Lombo yang lain ikut pula di dalam pertempuran di antara pengawal-pengawal Tapak Lombo yang lain. Dalam pada itu Ki Buyut pun bertempur semakin gigih. Rasa-rasanya ia pun akan berhasil mendesak lawannya. Namun sejalan dengan kemenangan-kemenangan yang semakin membayang, Ki Buyut dan istrinya justru menjadi semakin gelisah. Apakah pada saat terakhir aku akan mampu melawannya? Berkata Ki Buyut di dalam hatinya. Sebenarnya lah bahwa ketika para pengawal itu sampai pada puncak kesulitannya, maka tiba-tiba saja salah seorang dari mereka pun segera berteriak nyaring. Suaranya melengking seakan-akan memecahkan selaput telinga. Ki Buyut mengerti isyarat itu, tetapi ia belum pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, meskipun ia sudah berada di dalam satu rumah untuk waktu yang cukup lama dengan ketiga orang itu. Sejenak kemudian ketiga orang itu pun berloncatan. Mereka segera bergabung menjadi satu dan berdiri saling beradu punggung. Ki Buyut, Tapak Lombo dan kawan-kawannya serta para pengawal yang lain menjadi termangu-mangu. Mereka justru melangkah surut. Kami tidak mempunyai cara lain kecuali dengan cara ini, geram salah seorang dari mereka. Kalian semuanya memang harus mati dengan cara yang paling menyedihkan sekali. Belum seseorang sempat menjawab, maka terdengar salah seorang dari pengawal itu menggeram. Tangannya bergerak mendatar di depan dadanya, diikuti yang kedua orang lain. Ki Buyut, Tapak Lombo dan orang-orang yang kemudian mengepungnya justru melangkah surut. Namun mereka pun segera mempersiapkan diri mereka menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Ketiga orang itu ternyata sedang mempersiapkan ilmu mereka yang paling tinggi. Dengan suara nyaring, salah seorang dari mereka berkata, "Ilmu ini adalah ilmu yang jarang sekali aku tunjukkan kepada siapapun. Sekarang aku sudah siap untuk mempergunakannya, karena aku berhadapan dengan orang-orang yang sangat licik." Ki Buyut tidak menjawab, Tapak Lombo pun mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Ia akan dapat menghadapi keadaan yang tidak diduganya sama sekali. Tetapi Tapak Lombo sudah terlanjur basah, karena itu ia tidak akan surut meskipun banjir akan melandanya. Sejenak kemudian ketiga orang itu mulai bergerak berputaran. Salah seorang dari mereka masih berkata, "Ki Buyut, aku masih memberimu kesempatan. Jika kau berjanji untuk menuruti segala perintahku, maka kau akan terlepas dari maut dan tetap menjadi buyut di sini, tetapi kau akan kehilangan istrimu dan hak untuk memerintah lebih jauh daripada melakukan semua perintahku dan petunjukmu meskipun atas namamu." Ki Buyut menggeram, tetapi ternyata ia pun seorang jantan, katanya. "Kalau kau ingin membunuh aku, lakukanlah. Aku bukan tikus tanah yang licik." "Persetan," geram salah seorang pengawal itu. Tiba-tiba saja mereka pun kemudian bergerak dalam lingkaran. Semakin lama semakin cepat, namun kemudian mereka tidak hanya melingkar-lingkar saja, tetapi mereka mulai membuka serangan. Demikianlah perkelahian itu terulang lagi, justru menjadi semakin dahsyat. Tiga orang itu berlari berputaran seperti sebuah roda, sedangkan senjata-senjata mereka bagaikan gerigi-gerigi yang tajam pada roda yang sedang berputar itu.
Dengan demikian maka baik Ki Buyut maupun Tapak Lombo dan kawan-kawannya tidak berani mendekat putaran itu. Sekali-sekali mereka mencoba menyerang, tapi ternyata lingkaran gerigi itu sama sekali tidak dapat didekati, meskipun hanya dengan ujung senjata. Setiap serangan yang diluncurkan tentu menyentuh senjata mereka pula, apalagi rasa-rasanya putaran itu semakin lama menjadi semakin cepat dan membingungkan. Gila, geram Tapak Lombo di dalam hatinya. Ilmu apa lagi yang sedang aku hadapi ini? Ki Buyut pun menjadi bingung pula. Ia belum pernah melihat ketiga pengawalnya itu berlaku demikian selama ia berada di pedukuhannya. Namun dengan demikian Ki Buyut pun menyadari bahwa ketiga pengawalnya itu kini sedang dalam puncak ilmu yang selama ini disimpannya saja. Agaknya selama mereka berada di pedukuhan ini, mereka tidak pernah mengalami kesulitan seperti sekarang, sehingga mereka tidak pernah merasa perlu untuk mempergunakan ilmu yang dahsyat ini, berkata Ki Buyut di dalam hatinya. Sementara itu lingkaran yang berputar itu pun semakin lama menjadi semakin melebar. Bahkan tiba-tiba saja lingkaran itu bagaikan angin pusaran yang menyambar bangsanya. Telah melihat beberapa orang yang sedang mengepungnya. Serangan yang demikian itu benar-benar telah mengejutkan. Beberapa orang sempat berlompatan mundur, tetapi seorang yang terlambat tiba-tiba saja bagaikan ditelan oleh putaran itu. Tidak seorang pun yang sempat melihat apa yang telah terjadi, tetapi ketika putaran itu bergeser maka yang mereka lihat adalah sesosok mayat yang terbaring di tanah. Tubuhnya bagaikan terkelupas oleh luka yang tidak terhitung jumlahnya. Gila, desis Tapak Lombo dan Ki Buyut hampir berbareng. Meskipun mereka adalah pembunuh-pembunuh, tapi rasa-rasanya mereka menjadi ngeri melihat apa yang telah terjadi. Apalagi para pengawal yang lain dan ketiga kawan Tapak Lombo. Kini aku benar-benar dihadapkan pada musuh yang tidak tanggung-tanggung, berkata Tapak Lombo di dalam hatinya. Baru saja aku mengagumi Linggopati. Kini aku berhadapan dengan 3 orang gila yang memiliki ilmu yang gila pula. Namun Tapak Lombo tidak akan lari menurut penilaiannya. Ketiga orang itu masih akan dapat ditembus dengan kekuatan jasmaniah dan akal yang diperhitungkan masak-masak. Karena itu, maka ia pun segera mengambil tempat di arah yang berbeda dengan Ki Buyut. Karena ia sadar bahwa di antara mereka yang mengepung ketiga pengawal itu, mereka berdualah yang paling kuat, sedang ketiga kawan Tapak Lombo pun menyebar di seputar lingkaran bergerigi itu. Dengan demikian maka orang-orang yang mengepung ketiga pengawal itu telah berhasil mengurangi keganasan ketiga orang pengawal itu. Jika lingkaran itu mulai bergerak untuk melihat lawannya di satu pihak, maka Tapak Lombo atau Ki Buyutlah yang dengan cepat dan mengerahkan segenap kemampuan menyerang dari arah mereka masing-masing. Orang gila, terdengar salah seorang dari ketiga pengawal itu berteriak. Pada suatu saat maka kalian semuanya akan terkelupas seperti mayat itu, tapi dengan cara yang lebih mengerikan lagi. Persetan, geram Tapak Lombo yang tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Tapi betapapun juga kemarahan mendesak dadanya, namun ia tidak dapat mengelakkan kenyataan bahwa lawannya tidak akan dapat dikalahkannya dengan mudah. Bahkan kemungkinan yang lain agaknya memang dapat terjadi. Demikian perkelahian itu berlangsung dengan dahsyatnya. Arena itu pun kemudian bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain, di halaman dan di pendopo. Sementara Nyai Buyut menyaksikannya dengan penuh kecemasan. Ia adalah perempuan yang dengan wajah tanpa kesan menyaksikan pengawalnya itu membunuh dan bahkan bertindak kejam dan bengis. Sehingga akhirnya ia sendiri telah terjerumus ke dalam kesenangan yang berdarah itu. Namun melihat kenyataan yang dihadapinya dan yang mungkin akan menyangkut dirinya sendiri, mulailah timbul ketakutan di dalam hatinya. Sementara itu yang bertempur masih juga bertempur. Sekali lagi Ki Buyut Tapak Lombo dan kawan-kawannya harus menyaksikan
Seorang pengawal telah menjadi mayat dengan tatu arang keranjang ketika ia tidak berhasil menghindari libasan putaran ketiga pengawal yang ganas itu. Setelah bertempur berapa lama, ternyata putaran lingkaran itu tidak menjadi semakin kendor. Rasa-rasanya semakin lama justru menjadi semakin cepat. Tapak Lombo dan Ki Buyut merasa bahwa satu-satu korban akan berjatuhan betapapun mereka berusaha untuk mencegahnya. Dan korban yang terakhir dan sudah barang tentu yang paling mengerikan adalah Ki Buyut dan Tapak Lombo, yang tentu dianggap sebagai sumber keonaran itu. Namun ketika ternyata bukan berniat untuk lari dari arena, korban telah jatuh, bahkan kemudian seorang lagi telah menjerit dan hilang di dalam putaran itu untuk sesaat, sebelum orang itu dilontarkan lagi dengan tubuh yang telah kehilangan bentuk. Dalam pada itu, selagi pertempuran itu menjadi semakin sengit, di luar pedukuhan seorang anak muda sedang berkuda menuju ke pedukuhan itu. Nampaknya ia adalah orang asing yang telah terdampar atau bahkan mungkin tersesat ke daerah yang hampir tidak pernah dijamah oleh orang-orang dari luar lingkungan mereka. Betapa sepinya, desis anak muda itu. Demikian juga kesan yang didapatkannya ketika ia sudah memasuki pedukuhan. Pintu-pintu nampak tertutup dan hampir tidak seorang pun yang dapat diajaknya berbicara. Sebenarnya lah orang-orang pedukuhan itu menjadi ketakutan ketika mereka mendengar bahwa telah terjadi perkelahian yang dahsyat di rumah Ki Buyut, sesuatu yang tidak pernah mereka dengar dan terjadi sebelumnya. Yang mereka ketahui sebelumnya adalah bahwa ada beberapa orang yang masuk ke rumah itu dan tidak akan keluar lagi untuk selama-lamanya. Tetapi mereka sendiri, penduduk pedukuhan itu, tidak pernah merasa terganggu oleh tingkah laku pemimpinnya dan para pengawalnya. Bahkan mereka mengenal pemimpinnya sebagai seorang yang baik dan sangat memperhatikan perkembangan pedukuhannya. Tiba-tiba saja kini telah terjadi perkelahian di antara pemimpinnya yang tinggal di rumah yang serasa asing itu. Anak muda yang datang berkuda itu pun kemudian masuki regol pedukuhan itu dengan hati yang berdebar-debar. Ia pun kemudian menyusur jalan induk, sehingga akhirnya tanpa diketahuinya sendiri, ia telah menuju ke rumah Ki Buyut yang sedang menjadi ajang perkelahian itu. Beberapa langkah dari halaman itu, anak muda yang berkuda itu telah mendengar suara yang mencurigakan. Ia mendengar sekali-kali suara teriakan nyaring dan kemudian lamat-lamat ia pun mendengar dentang senjata beradu. Perkelahian atau sekedar latihan, desisnya. Namun dengan demikian ia menjadi semakin tertarik untuk mengetahui apakah yang telah terjadi. Namun ia pun telah menduga bahwa yang terjadi adalah suatu tindak kekerasan, karena ternyata seluruh penghuni pedukuhan menjadi ketakutan karenanya. Saat ketika ia masuki gerbang, maka nampaklah olehnya perkelahian yang dahsyat. Dengan kening yang berkerut-merut, ia melihat 3 orang yang bertempur dalam gerak lingkaran yang sangat berbahaya bagi lawan-lawannya. Bahkan ia pun kemudian melihat akibat dari keganasan cara bertempur yang demikian itu atas beberapa orang yang tergolek di tanah bagaikan terkelupas. Ilmu hitam itu mulai nampak lagi, desisnya. Sudah lama ilmu itu lenyap. Tiba-tiba kini aku menyaksikan kelompok orang mempergunakan ilmu yang gila itu. Dada anak muda itu pun menjadi berdebar-debar. Ia tidak tahu siapakah yang sedang bertempur. Namun ilmu yang dilihatnya itu benar-benar telah menarik perhatiannya. Ia pun kemudian turun dari kudanya dan menambatkan kuda itu pada sebatang pohon perdu. Selangkah demi selangkah ia mendekati arena perkelahian itu dengan dada yang berdentangan. Ki Buyut melihat kehadiran anak muda itu, demikianlah juga beberapa orang yang lain. Bahkan ketiga orang pengawalnya yang bertempur sambil melingkar itu pun melihat pula kehadiran anak muda itu. Tiba-tiba saja dalam ketegangan itu terdengar suara Ki Buyut. "Hei anak muda, pergilah agar kau tidak terlibat dalam malapetaka ini."
Anak muda itu mengerutkan keningnya, tapi ia masih tetap berdiri di tempatnya. Pergilah, tapak Lombo mengulang. Anak muda itu mengangguk-angguk. Ia mengerti mengapa kedua orang itu berteriak padanya. Agaknya keduanya memang berada pada pihak yang lemah. Dengan demikian keduanya berharap agar tidak ada korban yang lain jatuh selain mereka yang sedang bertempur itu sendiri. Tetapi anak muda itu tidak beranjak dari tempatnya. Bahkan ia pun kemudian bertanya dengan suara lantang, "Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Mengapa kalian harus bertempur dengan puncak ilmu masing-masing? Telah terjadi pengkhianatan di sini," teriak salah seorang pengawal Ki Buyut yang telah berdiri sebagai lawannya. Anak muda itu memandang perkelahian itu dengan tegangnya dan tiba-tiba saja ia bertanya, "Siapa yang berkhianat?" "Orang itu," teriak pengawal yang telah melawan Ki Buyut itu. "Bohong, aku buyut di padukuhan ini," teriak Ki Buyut. "Tidak." Dan tiba-tiba saja terdengar suara seorang perempuan melengking. "Ya, ia adalah suamiku, Ki Buyut yang harus mempertahankan haknya dari ketiga pengawalnya yang berkhianat." "Persetan," teriak salah seorang pengawal itu. "Aku tidak peduli, tetapi semuanya akan segera mati dengan kulit terkelupas dan daging tersayat-sayat. Ayo anak muda, jika kau ingin mati juga, masuklah ke dalam arena ini." Anak muda itu menarik napas dalam-dalam ketika ia melihat dari dekat mayat yang terbaring dengan luka rang-keranjang. Ia pun menjadi ngeri dan berkata di dalam hatinya, "Benar-benar ilmu hitam yang paling jahat. Ilmu itu telah membunuh korbannya dengan cara yang paling biadab sambil berlari berputaran. Setiap orang telah membenamkan senjatanya pada seseorang yang dapat dilibat di dalam putaran itu." Anak muda itu terkejut ketika ia mendengar sekali lagi Ki Buyut berkata, "Pergilah, pergilah. Masih ada waktu bagimu. Larilah di atas punggung kudamu sejauh-jauhnya dari neraka ini."